Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara mukarramin yang kita hormati, mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM beserta jajaran dan pengurusan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang hari ini hadir di majelis di salat subuh. Mudah-mudahan ibadah subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah karena kita masih bisa hidup sampai hari ini. Kita masih bisa bertahan sampai hari ini dalam keadaan taat kepada Allah. Mudah-mudahan takdir kita sampai akhir hayat dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir dengan kita mencintai beliau, mencintai keluarga beliau, mencintai keturunan beliau, kelak di yaumil akhir kita bisa bertemu dengan beliau dan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai kajian tentang ulumul Quran, kita membaca surah Al-Baqarah 10 ayat dari ayat 1 sampai ayat 10. Saya yang pimpin, nanti bapak-bapak, ibu-ibu ikutin. Dimulai dari ayat 1 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam الغيب ويقيمون الصلاة
Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Setiap mim yang tasydid dengan sampai ke hidung 2 harakat minimal. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. adalah kebiasaan sahabat kalau membaca Al-Quran di hadapan Nabi itu tidak pernah disuruh Nabi untuk lebih, dan Nabi kalau mengajari sahabat 10 ayat dalam rangka belajar.
Jadi 10 ayat yang dibaca oleh sahabat yang di hadapan Nabi dalam rangka belajar. Jadi 10 ayat itu dihafal, ditulis, kemudian disetor di hadapan baginda Rasulullah SAW. Itulah kenapa Al-Quran itu ada yang 1 juz 10 lembar, ada juga yang 1 juz itu 8 lembar. Jadi di zaman Nabi itu karena 10 ayat setoran, maka 1 juz itu biasanya 8 lembar. Maka Bapak-bapak sekalian, yang kita baca ini adalah Al-Quran. Al-Quran yang kita baca itu 1 huruf berapa Pak? Pahalanya 10. Tadi berapa huruf? Sampai ayat 10. Itu kalaulah kita sadar, kita menghitung-hitung dari alif lam mim 3 huruf sudah 30. Zalika berapa huruf zalika? Zalika berapa huruf Pak kira-kira? Zalika itu 3 atau 4? 4. Ada 4 huruf karena ada panjang di situ. Ada. Nah itu kalau dihitung-hitung, masya Allah, pahalanya banyak atau sedikit? Banyak, luar biasa. Padahal kita baca ini, kita nggak tahu. Sementara ada buku yang kita tahu, yang kita paham, tapi bacanya belum tentu pahala. Quran muta'abbadu bi tilawati, ibadah ketika baca, ngerti atau nggak ngerti urusan nomor 2. Yang penting membaca ibadah. Maka yang kita kaji, kenapa saya tawarkan kemarin pada DKM bahwa ada mata kuliah namanya Ulumul Quran. Ulumul Quran itu diajarkan di kampus-kampus atau perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Maka orang yang ingin mengkaji Al-Quran, mau tidak mau pasti mengkaji Ulumul Quran. Ulumul Quran itu dikaji sebagai persyaratan untuk memahami dan menempatkan Al-Quran. Bicara tentang aspek bacaan yang indah, maka di dalam Ulumul Quran namanya ilmu dan tajwid. Ulumul Quran, ulum itu jamak taksir dari ilmu Al-Quran, ilmu yang berkaitan, ilmu yang menginduk kepada Al-Quran, yang mendukung kepada penafsiran Al-Quran. Maka untuk bacaan yang indah namanya ilmu tajwid. Untuk mengetahui macam-macam bacaan, pernahkah di sini ada imam yang membaca wadduha wal-laili idza saja? Ada nggak? Belum ya? Ada juga yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu macam-macam bacaan. Di dalam ulumul Quran, ilmu Al-Quran namanya ilmu qiraat. Jadi orang yang ingin mengkaji Al-Quran, ingin mempelajari Al-Quran, dia tinggal memilih. Ada yang bisa indah bacaan dan tajwid, ingin mengerti macam-macam bacaan, ilmu qiraat. Selanjutnya ada orang yang tertarik di bidang yang lain. Dia ingin mengkaji Al-Quran itu dalam aspek bahasa. Maka ilmu dalam Al-Quran, ulumul Quran itu dia harus mengkaji namanya ilmu lughah, ilmu kebahasaan atau ilmu uslub gaya bahasa Al-Quran. Ada orang yang ingin mengkaji latar belakang Al-Quran itu turun seperti apa, ayat ini untuk siapa, peristiwanya kapan, sebelum ayat itu turun bagaimana kondisi.
di Arab, bagaimana kondisi di Mekah, bagaimana kondisi di Madinah, bagaimana kondisi Nabi. Itu namanya ilmu asbabun nuzul. Nah, itu tahap-tahapan dalam ulumul Quran. Ada orang yang ingin mengetahui ini ayat turunnya di mana, di Mekah atau Madinah, maksudnya apa? Mekah Madinah itu bukan sekedar tempat turun, tapi bicara tentang konteks. Ayat ini bicara turun di Mekah, bahasanya gaya Mekah. Turun di Mekah, objeknya orang Mekah, kemudian konteksnya di Mekah. Nah, maka kemudian Al-Quran itu bisa ditempatkan secara adil. Quran itu antara satu ayat dengan ayat yang lain sederajat. Tidak boleh di antara kita ada yang mengatakan surah Ar-Rahman lebih baik dari surat Al-Baqarah, surat Yasin lebih baik dari surat yang lain. Tidak boleh, karena setiap ayat dan antar surat itu sama sederajat, cuma peran mereka berbeda-beda. Kalau surah Yasin sebagai hatinya Al-Quran, surah Al-Baqarah sebagai puncak. Jadi kalau di puncak itu ada pondoknya, maka Quran itu puncaknya, sanamul Quran itu adalah Al-Baqarah. Makanya kalau orang suka baca Al-Baqarah di rumah 3 hari setan kabur. Maka orang nggak sanggup baca Al-Baqarah. Berapa juz lah Al-Baqarah? 3 juz. Karena nggak sanggup baca Al-Baqarah 3 juz, ambil inisiatif, ulama bantu. Akhirnya cuma baca ayat kursi sama Al-Baqarah di awal. Al-Baqarah sampai muflihun, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, sampai situ sampai ayat kursi. Sampai akhir surah Al-Baqarah. Itu dianggap sudah mewakili surah Al-Baqarah. Kalau dibaca di rumah 3 hari setan tak masuk. Hari keempat masuk lagi. Jadi kalau rumah ingin hilang setan, iblis, nggak ada yang kesurupan, maka baca setiap 3 hari baca Quran surah Al-Baqarah. Orang suka surah Ar-Rahman karena Ar-Rahman adalah apa Pak? Sebagai hiasan, pengantin, sebagai, kalau kita mau mengatakan itu ya perhiasan, ya surah Ar-Rahman itu dilihat retorikanya, keindahan. Bukan berarti surah Ar-Rahman lebih tinggi dari yang lain. Ini bagian dari ilmu ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Bapak-bapak sekalian, itulah kenapa saat kita melihat Al-Quran, di Al-Quran ini semuanya memberi manfaat. Orang yang tidak mengerti bacaan Al-Quran, tapi bacaannya bagus, Al-Quran jadi indah. Orang yang tidak mengerti, memahami seluk-beluk Al-Quran, punya suara yang indah, membaca Quran terdengar indah. Orang yang menjelaskan dengan Al-Quran, Al-Quran dibacakan, dijelaskan, Al-Quran terasa indah dan menyentuh hati. Itu yang membuat hati bergetar. Tidak ada kitab lain yang seperti ini. Quran adalah kitab yang kemudian memberi perhatian yang sangat besar kepada pembacanya yang bergairah, sehingga melahirkan ilmu yang bermacam-macam. Ilmu yang disebutkan tadi itu ada di zaman Rasulullah SAW. Sampai kemudian Al-Quran itu sendiri isinya yang berbahasa Arab. Kalau Al-Quran itu tidak berbahasa Arab, terjemahnya itu maka tidaklah dinilai sebagai kitab Al-Quran. Makanya Al-Quran itu, kalau Bapak pegang Al-Quran, kalau terjemahnya lebih banyak daripada ayatnya, maka Quran itu menjadi perdebatan. Sehingga ada pendapat boleh menyentuh Al-Quran, karena Al-Quran itu nilai wahyunya atau nilai terjemahnya lebih tinggi daripada, lebih banyak daripada wahyunya. Makanya kenapa sholat itu nggak boleh baca Al-Fatihah dengan
manusia. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kenapa Al-Fatihah nggak bisa diterjemahkan di dalam sholat? Kenapa nggak ada imam yang membaca Qul Huwallahu Ahad dengan terjemah? Katakanlah Dia Allah yang Maha Esa, Allah Samad, Allah tempat bergantung, tinggal dilakukan saja Pak. Kenapa nggak boleh? Karena kalau terjemahnya yang dibaca dalam sholat, terjemahnya itu bukan wahyu. Jadi yang wahyu adalah yang mana Pak? Quran yang Arabiah, Quran yang bahasa Arab. Pertanyaannya, kalau orang Arab jadi imam, dia menerjemahkan dengan bahasa Arab, dia menerjemahkan Al-Fatihah dengan bahasa Arab, kira-kira itu kan sama-sama bahasa Arab tuh. Kira-kira boleh nggak Pak? Nggak boleh. Padahal bahasa Arab. Selain bahasa Al-Quran bukan wahyu, sekalipun itu bahasa Arab, maka bahasa Arab Al-Quran adalah bahasa Arab wahyu. Jadi kalau ada Al-Quran yang terjemah bahasa Arab lebih banyak daripada ayat Qurannya, itulah kenapa kitab-kitab tafsir itu kemudian perbedaan di kalangan ahli fikih boleh disentuh oleh orang yang berhadas. Alasannya karena terjemah tafsirannya lebih banyak daripada ayatnya. Nah itu juga masuk dalam ilmu ulumul Quran, kajian ulumul Quran. Bapak sekalian, tadi kita membaca 10 ayat. Al-Quran ini namanya Al-Quran. Nama Al-Quran ini bukan pemberian dari ulama. Nama Al-Quran ini bukan pemberian inisiatif dari Nabi. Tapi Al-Quran ini langsung diberi nama oleh Allah. Makanya ada bahasa Quranan Arabiyyah. Quran inna anzalna Quranan Arabiyyah. Sesungguhnya kami menurunkan Quran. Makanya Quran itu artinya apa? Quran itu artinya, pertama ada yang mengartikan Quran itu bacaan. Ada pula yang mengartikan Quran itu indikator. Sehingga perbedaan di kalangan para ulama, ada yang mengatakan Quran ini adalah perubahan dari kata qara'a, artinya membaca. Tapi ada yang mengatakan Quran ini bukan perubahan dari satu kata ke kata yang lain. Ini namanya disebut isim alam, seperti Mekah. Mekah itu Pak, Mekah itu bahasa Mekah itu nggak bisa diubah. Mekah, padahal dalam bahasa Arab itu, ini namanya maktabun. Maktabun ini artinya meja. Berasal dari kata kataba. Kataba itu nulis. Tempat nulis namanya maktab. Ini namanya tempat nulis. Itu dalam bahasa Arab disebut namanya mustaq. Bahasa Arab itu kata-katanya berubah. Dari kata kerja bisa berubah menjadi kata benda. Tapi khusus isim alam, nama-nama orang, nama tempat, seperti bahasa Indonesia, Joko. Joko mau dibikin bahasa Arab tetap Joko. Bikin bahasa Inggris tetap Joko. Nggak bisa berubah. Nggak mungkin kalau Joko tiba-tiba ke bahasa Arabnya jadi Jaka. Tetap mereka harus ikut Joko nyebutnya. Walaupun nyebutnya susah, tetap jadi Joko. Orang Arab kan nggak bisa nyebut O, jadi Joko. Itu namanya isim alam, tidak berubah, kata benda yang tidak bisa diubah. Maka Al-Quran itu oleh mayoritas ulama mengatakan itu sebenarnya isim alam, pemberian dari Allah, sehingga maknanya bisa diartikan bacaan, bisa diartikan indikator. Intinya Quran itu nama kitab setelah kitab Injil. Quran ini setelah kitab Injil
di mana sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Kitab yang turun kepada Nabi Musa namanya Taurat. Taurat itu Pak, isinya hukuman semua. Perjanjian lama di Old Testament itu isinya hukuman semua. Makanya ada 10 perintah Tuhan. Orang dilarang mencuri, orang dilarang berzina, dilarang durhaka. Itu ada di dalam kitab Taurat. Isinya itu nggak ada tentang kabar gembira, isinya tentang ancaman semua. Lalu karena zaman Nabi Musa itu tentang ancaman semua, berarti butuh satu kitab yang memberi kabar gembira, yang soft, menyejukkan, namanya kitab Injil. Makanya Injil itu isinya kasih Tuhan yang Maha Kasih, berkat Tuhan, puji Tuhan. Makanya dalam Injil itu isinya lembut semua Pak, nggak ada tentang hukum. Makanya kalau ada orang tersesat, suruh diajak pelan-pelan. Kalau ada yang ini zalim, nggak boleh dibalas. Itu isinya nggak ada tentang hukum. Quran hadir musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi penyempurna. Karena menjadi penyempurna, maka di dalam Quran itu lengkap. Ada tentang hukum, ada tentang akhlak, tentang kabar gembira. Jadi pendekatan Quran itu macam-macam sehingga melahirkan ilmu yang bermacam-macam. Sehingga orang yang mengkaji Quran itu tergantung emosinya. Ada orang yang cenderung akhlaknya ingin cari yang lembut, ayat-ayat yang soft dibacanya, ayat tentang perang nggak mau. Makanya ada orang yang anti tentang jihad, anti tentang perang, sehingga ayat-ayat jihad nggak mau dibaca. Padahal ayat jihad ada, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum, suruh berangkat dalam keadaan ringan atau berat untuk berjihad. Tapi bagi orang yang tak mau, takut baca ayat ini, dia pilih ayat yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin, bahwa tidaklah kami utus Rasul itu kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Quran baginda Rasulullah khuluquhul Quran. Kalau ditanya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi kalau orang ingin mengikuti Nabi, sesungguhnya seberapa mampu dia mengkaji Al-Quran, seberapa mampu dia mempelajari Al-Quran, seberapa mampu dia membaca Al-Quran, seberapa mampu dia menerjemahkan Al-Quran, seberapa mampu dia mengamalkan Al-Quran, seberapa mampu dia mentadabburi Al-Quran, seberapa mampu dia mentafakuri ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan yang nyata. Itulah kemampuannya dalam berakhlak. Makanya Bapak-bapak sekalian, jangan sampai kemudian ada bahasa Quran itu diperjualbelikan. Quran diperjualbelikan adalah ketika orang memaksakan ayat tidak pada tempatnya. Sehingga memaksakan ayat tidak pada tempatnya itu sesungguhnya melanggar hak-hak Al-Quran. Itulah kenapa ketika kita membaca Quran disuruh belajar ilmu tajwid supaya bacaannya benar. Tadi ayat pertama surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi orang tidak boleh meragukan Al-Quran dari depan sampai belakang, sehingga tidak boleh membeda-bedakan ayat. Makanya di dalam ilmu fikih, orang mengkaji fikih itu nggak boleh berhenti sampai sholat. Orang haruslah belajar fikih itu berhenti sampai bab terakhir. Bab terakhir itu bermacam-macam. Ada di kitab tentang budak, ada juga tentang sumpah, ada tentang peradilan, ada tentang pemberontakan. Bapak-bapak sekalian, Quran ini kita harus baca sama perlakuan kita. Makanya kenapa Quran itu tidak boleh pilih-pilih ayat. Ustaz, kok bisa malam Jumat semua orang baca Yasin, tapi nggak mau baca ayat yang lain? Karena baca Yasin di malam Jumat itu
misalnya dibaca Yasin malam Jumat, tapi kenapa nggak baca surat yang lain? Boleh baca surat yang lain, surat Al-Kahfi. Tapi surah Al-Kahfi lebih panjang mana surah Al-Kahfi dengan surah Yasin, Pak? Lebih panjang surah Al-Kahfi. Kalau Bapak bisa baca surah Al-Kahfi dari habis maghrib sampai isya, selesai surah Al-Kahfi, itu bagus. Tapi karena kenyataannya orang Indonesia itu nggak sanggup, ulama kasih solusi yang paling baik, ringan, yaitu baca surah Yasin. Mudah dibaca dan tidak panjang jika dibandingkan dengan surah Al-Kahfi. Itulah kenapa Islamnya kita itu, Pak, Bapak sekalian, Islamnya kita itu Islam minimalis. Islam kita itu Islam minimalis. Karena yang ditawarkan oleh ulama tidak lain adalah ada haraj, mengurangi kesulitan. Jangan sampai orang Islam itu sulit ibadah, sehingga malam Jumat ditawarkan baca ada surah Yasin. Cuma orang Islam kita itu karena kebiasaan minimalis, sehingga ketika ditingkatkan sedikit amalannya terasa berat. Makanya Bapak-bapak sekalian, saya ingin menyampaikan di dalam ulumul Quran, kajian pertama itu tentang proses turunnya Al-Quran dan proses pemeliharaan Al-Quran. Itu di dalam ulumul Quran di bab yang pertama. Bapak sekalian, di zaman Nabi, Quran itu didapat oleh sahabat cuma dengan dua. Di zaman Nabi, Quran didapat oleh sahabat dengan cara dua. Pertama, namanya metode simai. Simai itu metode mendengar. Metode mendengar. Jadi Nabi baca, sahabat dengar. Yang kedua, metode musyafahah. Musyafahah itu adalah proses sahabat dengan Nabi berhadap-hadapan. Sahabat dengan Nabi berhadap-hadapan, jarak dekat. Itu nanti sahabat kemudian membaca di hadapan Nabi, tulis di hadapan Nabi. Itu Quran itu bukan bicara bacaan saja, Pak. Sahabat di hadapan Nabi disuruh baca, mulutnya sahabat dilihat oleh Nabi, lidahnya sahabat dilihat oleh Nabi. Karena Quran itu tempat keluarnya harus benar, sehingga mulutnya Nabi, mulutnya sahabat dilihat oleh Nabi, dan Nabi pun melihat, sahabat pun melihat Nabi sangat teliti. Bagaimana Nabi menempatkan lidahnya, maka disebut namanya ilmu tajwid makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Setelah belajar itu, bacaannya benar, dibaca di depan Nabi berdua. Setelah itu nanti sahabat Nabi itu menulis dengan tulisan yang benar. Di zaman itu, di mana zaman Nabi, bahasa Al-Quran itu, bahasa Arabnya yang ditulis tidak ada titiknya. Titik tidak ada sama sekali. Ba tidak ada titiknya, ta tidak ada titiknya, sa tidak ada titiknya. Jadi yang titik-titik yang kita baca itu datang belakangan. Di zaman Nabi isinya kosong-kosong semua. Jadi sahabat itu nulis, ba tidak bertitik, ta tidak bertitik. Misalnya nulis dalika kita maka penulisan zalika, zanya nggak ada titik. Berarti ada berapa yang mirip, Pak? Yang mirip dengan za yang tidak bertitik. Dan kan? Za. Bagaimana caranya sahabat bisa? Kok bisa Ustaz sahabat membaca tulisan itu? Karena proses yang dilewati adalah simai, mendengar dulu, bukan nulis dulu. Mendengar Nabi dulu. Jadi sahabat itu sama seperti zaman sekarang, bayi, anak kecil yang belum bisa baca Quran, tapi orang tuanya ngajarin menghafal Quran.
orang tuanya baca berulang, ntar anaknya walaupun nggak bisa baca pasti ngikutin. Bapak hafal Al-Fatihah dan siapa Pak? Hah? Ada nggak guru yang kita hafal Al-Fatihah? Semua kita hafal Al-Fatihah. Sampai kita bingung siapa yang mengajari kita Al-Fatihah. Ada orang yang tidak diajari oleh orang tuanya, tapi dia hafal Al-Fatihah. Dari siapa? Dengar terus. Padahal dia nggak tahu kalau Al-Fatihah itu ada di sini. Dia nggak tahu Pak kalau Al-Fatihah itu ada di surah yang pertama, karena dia nggak pernah buka Al-Quran. Maka Indonesia itu sekalipun orang nggak bisa buka Quran, nggak pernah buka Al-Quran, tetapi dia hafal surah Al-Fatihah. Itulah yang diajari Nabi kepada sahabat. Jadi sahabat Nabi itu ada yang tahu bentuk tulisannya, ada yang nggak tahu bentuk tulisannya, tapi mereka rata-rata hafal. Jadi bapak-bapak sekalian, tapi yang tahu tulisannya dilihat oleh Nabi, kira-kira tulisannya benar atau enggak. Makanya orang yang setoran kepada Nabi, sahabat yang setoran kepada Nabi, kalau dia nulis sholat, aqimis sholat, maka nulis aqimis sholat itu dilihat oleh Nabi, sesuai enggak dengan maksud Nabi. Makanya sholat dalam bahasa Arab dengan sholat di Al-Quran beda tulisannya Pak. Sekarang coba bapak buka surah Al-Baqarah. Buka surah Al-Baqarah ayat 2, ayat 3. Al-Baqarah ayat 3 tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Fokus mata kita di wa yuqimunas shalah. Perhatikan kata as-shalah. As-shalah itu ada apa Pak? Setelah la ada wa. Ada nggak Quran yang tidak ada wa-nya? Huruf waw-nya ada? Perhatikan di as-shalah, adakah di Quran Bapak yang nggak ada waw-nya? Di huruf as-shalah itu, as-shalah, di situ ada waw. Ya, ada waw. Padahal tulisan dalam bahasa Arab nggak ada waw. Dalam bahasa Arab tulisan shalah itu nggak ada waw. Lahnya dipanjangin as-shalah, tapi waw-nya nggak ada. Tapi tulisan Al-Quran harus ada waw-nya. Itu namanya prosam. Prosam itu cara Nabi, wahyu, tulisan wahyu. Jadi itu tak boleh berubah. Makanya kalau nulis Al-Quran, sekalipun orang itu bisa bahasa Arab, dia harus nulis Al-Quran sesuai dengan Al-Quran yang sudah tercetak. Karena itu namanya rosam. Rosam itu adalah tulisan, bentuk tulisan yang merupakan turun-temurun diwariskan dari Nabi. Maka itu disebut tauqifi, kita disuruh mengikuti. Maka tulisan sholah itu ada wawnya. Tapi kalau belajar bahasa Arab atau tulisan bahasa Arab, wawnya nggak ada. As-sholah, wawnya nggak ada. Tapi kalau bikin tulisan Quran harus ada wawnya. Itu namanya kita mengikuti Nabi. Makanya banyak orang yang bingung, Ustaz ini bacanya gimana sih Ustaz? As-sholah atau sholawat? Sehingga ada yang baca wa yuqimunas sholawat. Nah ini namanya ilmu yang diajari oleh Nabi kepada sahabat. Sahabat setoran, kemudian sahabat tulis di hadapan Nabi. Nabi lihat tulisan sahabat, ini benar. Tidak lebih dari 10 ayat. Makanya sahabat Nabi 10 ayat menghafal Quran, 10 ayat nulis Al-Quran. Dia tulis 10 ayat, dia pelajari, kemudian Nabi terangkan 10 ayat sampai sahabat itu 10 ayat sahabat mengerti. Sahabat jadi alim, sahabat jadi orang yang mengerti Al-Quran karena 10 ayat dijelaskan oleh Nabi. Makanya di zaman akhir, di akhir zaman, ada orang yang pelajari Al-Quran lebih kepada nyanyian. Makanya ini akhafu sittan, aku khawatir kepada kalian itu 6 perkara. Yang terakhir itu adalah anak-anak muda yang membaca Quran mizmar, lebih
lebih kepada lagu-lagunya, tapi kemudian tidak mau belajar terjemahnya, artinya, kandungannya. Inilah kemudian yang lari, yang keluar dari kiblat keilmuan yang diajari oleh baginda Rasulullah SAW. Bapak sekalian, inilah ilmu Al-Quran. Metodenya tadi disebutkan dua, simai dan musyafahah. Maka kalau orang belajar tajwid, yang paling berat belajar tajwid, Pak. Apalagi faktor umur. Faktor umur itu biasanya ada faktor sungkan, malu. Karena baca Quran itu harus praktek. Ustaz, kami mau belajar lewat YouTube aja. Kami mau belajar lewat Google aja. Karena dia Google kan lengkap sekarang tentang ilmu tajwid. Teori tajwid itu bisa dipelajari di Google, teorinya. Tapi praktek ilmu tajwid tidak bisa dipelajari lewat itu. Bahkan lewat YouTube nggak bisa. Lewat Zoom itu pun kurang jelas. Sehingga bagusnya seperti praktek yang diajarkan oleh Nabi, musyafahah, berhadapan dengan guru dengan jarak dekat. Sampai guru itu tahu banget keluar hurufnya seperti ini, ditenggorokan atau tidak. Itu bagian dari ulumul Quran. Maka nanti bab pertama yang kita bahas adalah tentang pemeliharaan Al-Quran. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ibu-ibu sekalian, Al-Quran itu al-mu'jiz al-munazzal ala khatamil anbiya, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Kalau nabi-nabi lain punya mukjizat, ada yang tongkatnya, ada yang bisa menghidupkan yang mati, kemudian menyembuhkan yang buta. Tapi Al-Quran adalah mukjizat yang tidak akan hilang dan akan indah, terus up to date, tidak akan pernah ketinggalan zaman, dan dia menjadi penangkal, menjadi obat bagi orang yang beriman. Karena Quran ini adalah penyembuh. Tidak ada kalimat yang bisa menenangkan hati, tidak pula musik, kecuali Al-Quran yang dibaca menenangkan hati dan menguatkan fisik. Maka orang yang rajin baca Quran, fisiknya kuat. Orang yang rajin baca Quran, hidupnya pasti bahagia. Orang yang rajin baca Quran, auranya pasti positif. Orang yang rajin baca Quran, itu pasti mudah senyum. Orang yang rajin baca Quran, psikis kuat, siap menghadapi ujian. Orang yang rajin baca Quran, dia senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika sulit, dia senantiasa mengadukan kesulitannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena fadlu, karena keutamaan kalamillah, keutamaan Al-Quran atas semua kitab-kitab Allah, atas semua perkataan-perkataan Allah, atas semua perkataan-perkataan makhluk, maka keutamaannya seperti keutamaan Allah di atas keutamaan makhluk. Al-Quran itu satu-satunya kitab yang bertahan sampai hari kiamat dan tidak akan bisa diubah oleh siapapun. Makanya kita bersyukur sebagai umat Islam bahwa Bapak sekalian, hari ini terlalu banyak orang yang fokus di jalan. Hari ini terlalu banyak orang yang fokus pada politik. Hari ini terlalu banyak orang yang fokus pada isu-isu kekinian, orang yang menjadi korban media sosial. Tetapi sedikit orang yang fokus mempelajari Al-Quran. Gara-gara sekarang isu politik sangat kuat, gara-gara berita media sosial luar biasa, maka kemudian orang mempelajari Al-Quran mulai terganggu, konsentrasinya mulai terganggu. Maka Allah menegaskan di dalam Al-Quran surah At-Taubah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak sepatutnya semua orang pergi berjuang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifah. Hendaknya ada sekelompok orang yang konsentrasi. Dia tafaqahu fid-din, yang mempelajari agama, fokus mempelajari Al-Quran, fokus mempelajari hadis. Mereka daripada komen-komen yang tidak jelas, ikut komentar yang tidak paham, mengomentari hal-hal yang tidak mengerti, akhirnya mengadu domba, memanasi suasana, memprovokasi. Hendaknya ada di antara kita yang fokus, konsentrasi belajar. Siapkan waktu, sekelompok
belajar Al-Quran, fokus belajar agama. Insya Allah kelompok inilah yang nanti menjadi benteng. Jangan semuanya berpikir harus terbawa oleh isu politik. Jangan terbawa oleh isu-isu aktual. Hendaknya ada satu kelompok yang yakin, fokus, dan Allah menghendaki dua kelompok. Satu kelompok di medan juang dan satu kelompok di tempat majelis taklim. Tinggal pilih, Pak. Bapak sekalian tinggal pilih. Ada orang yang hobinya berjuang, membela, nggak apa-apa. Tapi ada yang lain menjaga diri, membentengi agama dengan ilmu, fokus belajar. Maka bapak-bapak sekalian, saya sudah sampaikan silabusnya. Nanti kita siapkan sebaik mungkin tema-tema itu kita sampaikan. Kita ingin mengenalkan Al-Quran kepada kita semua, bahwa Al-Quran itu seperti samudra. Kalau orang sudah pernah menyelami samudra, bagaimana dasar laut begitu indah, ada keanekaragaman hayati di situ, maka Al-Quran itu ada keanekaragaman akhlak, ada keanekaragaman keindahan yang Allah tunjukkan, yang Allah tampakkan sebagai mukjizat. Maka orang yang mempelajari Al-Quran segala seluk-beluknya, indah bacaannya, nikmat memahaminya, semangat mengamalkannya. Jadi Al-Quran itu nulisnya tertulis di masjid namanya kaligrafi. Orang yang menulis dengan tulisan indah dihargai mahal. Nulis berapa huruf itu lumayan bayarnya, hitungan per meter. Makanya masjid-masjid itu, masjid-masjid yang besar, tulis kaligrafi, sekali tulis kaligrafi keliling masjid berapa duit. Tulisannya Al-Quran dihargai mahal. Maka kemudian Al-Quran itu mulai dari tulisannya sampai bacaannya, sampai tafsirnya, sampai pengamalannya, semuanya mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang itu harus berkolaborasi. Kalau ada yang melihat bacaannya bagus, yang ngajarin. Ada yang paham Al-Quran, yang ngajarin Al-Quran. Di Mesir, Pak, di Maroko, itu masjid berbeda-beda. Di tiap-tiap itu berbeda-beda, Pak. Ada yang mencari ijazah bacaan, ada yang mencari ijazah ulumul Quran, ijazah qiraat, macam-macam bacaan. Ada yang mempelajari lagu, ada yang mempelajari kaligrafi, ada yang mempelajari tafsir, ada yang mempelajari bahasa Arab. Itu masing-masing ada ijazahnya dan dikasih penghargaan. Kenapa? Tujuannya tidak lain supaya mereka semua menguasai jadi ulama. Jadi syarat ulama itu senang, Pak, gampang. Ikut majelis taklim, kalau ada baca Quran mereka ikuti, kalau ada ilmu tafsir Quran mereka ikuti, nanti dapat ijazah dari gurunya, sah menjadi orang yang alim, boleh mengajar. Jadi bapak sekalian, orang yang fokus pada Quran, dia tidak banyak berpikir hal-hal yang tidak penting. Orang yang menghafal Quran itu dilarang berpikir hal-hal yang tidak penting. Dilarang pula terhanyut dengan berita-berita yang tidak penting. Hendaknya orang yang menghafal Quran konsentrasi. Hendaknya orang yang belajar Quran konsentrasi. Jadikan Quran itu pedoman. Jadikan Quran itu segalanya. Sehingga apa-apa yang dikomentari adalah Al-Quran. Masang status Al-Quran, yang dicantumgi Al-Quran, yang di statusnya isinya motivasi Al-Quran, yang dicari guru Al-Quran. Insya Allah kelak yaumul akhir kita terpilih sebagai orang-orang yang ahli Al-Quran. Amin. Amin. Bapak sekalian, ini motivasi pertama. Saya ingin menyampaikan bahwa ulumul Quran itu adalah ilmu yang jarang disampaikan di masjid-masjid. Ilmu tentang cara menafsirkan Al-Quran, cara memahami Al-Quran itu jarang disampaikan di masjid-masjid. Karena ulumul Quran itu biasanya dibahas di kampus dan pakai makalah. Jadi itu didiskusikan di kampus. Sehingga kalau ilmu itu kemudian ada di masjid, maka pastikan kita sama-sama bersemangat, karena ulumul Quran itu syarat untuk memahami Al-Quran. Mudah-mudahan semua kita bisa ikut serta dan diberi oleh Allah kekuatan dan diberi semangat untuk mengkaji Al-Quran. Amin. Amin. Sampai di sini mungkin ada yang boleh diskusikan dari bapak-bapak sekalian untuk sementara. Di pertemuan pertama saya mengenalkan
kenapa Al-Quran yang ada di mushaf tidak berurutan berdasarkan turunnya. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Quran itu disusun berdasarkan urutan. Di zaman Abu Bakar Quran itu disusun berdasarkan urutan. Maka surah yang pertama yang di depan adalah surah Al-Alaq, Iqra. Itu di zaman Abu Bakar. Jadi di zaman Abu Bakar itu adalah proses pengumpulan suhuf, lembaran-lembaran, ada yang dikumpulkan semua. Jadi zaman Abu Bakar itu dijadikan seperti Quran ini, mushaf, tapi urutannya berdasarkan turunnya. Tapi kemudian berubah dari zaman Utsman, tepatnya resminya Quran itu hasil musyawarah para sahabat, sahabat-sahabat senior, termasuk di situ Abdurrahman bin Auf yang terkenal dermawan itu juga ikut. Maka di zaman Utsman bin Affan, Quran itu dimusyawarahkan oleh sahabat. Jadi seperti ini berdasarkan apa? Berdasarkan bacaan Nabi di dalam sholat. Nabi dalam sholat malam membacanya mulai dari surah Al-Baqarah. Habis Al-Baqarah baca Ali Imran. Habis Ali Imran sampai An-Nisa, sampai Al-Maidah. Nabi baca dalam satu malam, terus lanjut itu berurutan sampai kaki Nabi bengkak. Jadi sahabat itu dikumpulkan, sahabat yang ikuti Nabi salat malam itu dikumpulkan di situ. Didapatkanlah kesepakatan bahwa penyusunan Al-Quran berdasarkan bacaan Nabi di dalam salat malam. Makanya Quran jadi seperti ini. Kedua, surah Taubah, seluruh surat itu baca bismillah, kecuali surah Taubah, karena surah Taubah itu adalah surah yang turunnya bicara tentang kemurkaan Allah kepada kaum musyrik. Maka bismillah itu adalah ayat rahmat Allah. Sementara Taubah itu surat tentang kemurkaan Allah, sehingga tidak dimulai dengan bismillah. Maka orang suami kalau marah sama istri nggak boleh baca bismillah. Pengen mukul, baca bismillah nggak boleh mukul. Itu maksudnya. Kalau dah baca bismillah nggak boleh mukul. Kalau dah baca bismillah nggak boleh marah. Bismillahirrahmanirrahim nggak boleh marah. Jadi makanya nggak pernah kita dapati Bismillahirrahmanirrahim mukul. Ada guru Pak, kalau guru mukul murid pakai baca bismillah. Tujuannya katanya berkah. Jadi kalau kepala murid berpukul sama guru, bismillah ini kepalanya, itu nanti berkah. Mungkin jadi orang pintar. Itu kalau guru Pak. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau guru mukul muridnya baca bismillah kasus. Jadi guru keras, nanti dilaporin. Apa-apa sekarang nggak gampang dilaporin. Mimpi aja dilaporin, apalagi mukul. Nah, bismillah ayat rahmat. Tidak bismillah itu berarti ayat tentang kemurkaan Allah kepada kaum musyrik. Maka itu berlaku khusus pada konteks zaman itu. Makanya dalam sholat surah At-Taubah itu dari juz 10 sampai juz 11. Jadi kalau orang yang baca surah Taubah di juz 11, kalau dia nggak ngerti bisa-bisa habis Al-Fatihah dia baca bismillah. Karena dia pikir ini kan juz 11, padahal juz 11 masih surah Taubah. Nah ini surah Taubah itu intinya jangan dibaca bismillah, cukup baca A'udzubillah. Jadi bapak-bapak seperti itu. Jadi Quran ini zaman Abu Bakar berurut berdasarkan turunnya. Kemudian di zaman Utsman kesepakatan sahabat, maka Quran itu pun akhirnya dibikin seperti ini berdasarkan bacaan Nabi dalam sholat. Di zaman Utsman lah baru ada titik Pak ya. Di zaman Utsman baru ada titik. Titik pun bukan titik seperti itu. Titiknya hanya menandakan harokat. Ba itu bukan titik di bawah. Kalau dibaca misalnya babibu, maka harokatnya ba itu ada titik. Cuma bikin harokat di atas, titik
zaman itu kalau bikin harokatnya di atas, titik satunya di atas. Kalau di, maka titik satu di bawah. Kalau di, titik satu di samping. Jadi zaman itu masih proses pakai titik. Jadi Quran ini sampai sekarang luar biasa berkembang terus. Sampai hari ini anak-anak kita kalau ngaji Quran gampang Pak. Kalau lihat izhar, ikhfa, ditanya sama guru, anak-anak, coba ini bacaannya apa? Ini huruf apa? Ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena kuning. Karena di Quran di situ ada warna di bawah Pak. Warna kuning hidung guna, pink ikhfa, iklat hijau gitu. Jadi zaman sekarang orang baca Quran lebih gampang. Maka bapak-bapak sekalian, alangkah kita nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, kita berat menjawab. Kenapa? Karena belajar Quran zaman sekarang lebih gampang. Nanti di akhirat kita ini berdiri di hadapan Allah. Kita ditanya tentang Quran. Quran katanya sebagai imam kita, tapi kita nggak bisa baca. Padahal Quran zaman ini lebih mudah dibaca. Zaman dulu nggak ada harokat, tulisannya nggak bagus. Zaman sekarang begitu indah Quran, warna-warni, kertas yang mahal, masya Allah. Sehingga di akhirat kita mati, kita nggak bisa baca Quran. Di akhirat kita tuh akan ditanya. Kalau alasan di dunia kita sibuk, pasti pertanggungjawabannya berat. Tapi kalau di dunia dia sudah belajar, selama hidupnya dia belajar, cuma ketika belajar dia sulit, nggak dapat. Nah ini urusan lain. Makanya bapak-bapak sekalian, saya ingin sampaikan, Quran jangan dianggap remeh. Quran jangan dipandang sebelah mata. Karena Quran ini, orang yang menghafal Quran tidak akan bisa lancar hafalannya kalau dia masih menomorduakan Al-Quran. Orang yang baru lancar hafalannya, itu tandanya dia menomorsatukan Al-Quran dibandingkan yang lain. Tidak bisa dibohongi. Zaman sekarang Allah kasih kemudahan, rukhsah, keringanan yang luar biasa. Ulama dulu makan yang syubhat, dapat buah yang jatuh, itu tidak jelas pemiliknya siapa. Tapi daripada buah itu mubazir, tidak dimakan, dia makan, itu hafalannya bisa hilang. Zaman sekarang Allah kasih kemudahan, Allah kasih taufik yang besar. Orang makan yang syubhat, Qurannya masih bisa lancar. Orang bermaksiat masih bisa menghafal Quran. Padahal zaman dulu ulama kalau melihat wanita terbuka aurat sedikit, Qurannya rusak. Orang dulu melihat wanita terlihat rambutnya sedikit, Qurannya rusak. Kalau zaman sekarang enggak. Ini Allah kasih luar biasa ini kemudahan bagi umat akhir zaman. Itu artinya kalau kita tidak mengambil itu, di akhirat kita punya pertanggungjawaban yang kita tidak bisa lari di hadapan Allah. Maka Quran ini hujjah membela dunia dan membela akhirat. Orang yang tidak bersama Al-Quran, dia tidak akan dibela oleh Al-Quran. Maka kalau kita cinta Al-Quran, jangan sampai kita katakan, Ustaz, saya tidak bisa ngaji. Tetaplah mengaji, karena ketika kita sulit, kita dapat buah pahala. Ketika kita pintar bacaannya, kita diberi oleh Allah gelar yang namanya mahir bersama malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang mulia. Bapak-bapak sekalian, ini pesan saya adalah ini zaman yang sulit sehingga hari ini godaan sangat besar. Bapak-bapak sekalian, kita semua jangan berpikir Quran itu harus bisa. Cukup ikuti saja. Karena perintah belajar itu bukan untuk bisa. Kita disuruh untuk thalabul ilmi, disuruh menuntut ilmu, bukan harus bisa. Tidak pernah ada perintah supaya jadi orang pintar. Hanya disuruh menjadi orang yang menuntut ilmu. Karena kalau orang yang menuntut ilmu meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, insyaallah syahid fi sabilillah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sallallahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya menuju tempat ilmu, belajar, maka Allah mudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak sekalian, mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah. Begitu ya? Ada pertanyaan? Silakan. Berkaitan dengan tadi yang surat, berkaitan dengan tadi
tidak membacakan bismillah. Itu untuk seluruh surat atau ada bagian-bagian tertentu yang bisa mulai? Seluruh surat Taubah. Saya pernah mendengar ada yang di akhir surat Taubah ada lakon ja'at. Itu ada baca bismillah. Jadi begini, lakon ja'akum itu ayat terakhir yang turun menurut satu pendapat. Itu waktu itu bingung. Di zaman sahabat nanti akan ada bangkai kita masuk di periode Utsman. Bahwa itu dua ayat yang zaman itu tidak banyak yang hafal. Hampir-hampir sahabat mengatakan tidak ada ayat lagi. Waktu itu akhir surah Taubah itu bukan itu. Jadi akhir surah Taubah ini. Coba buka surah Taubah, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufar awala yaquluna annahum yakunu fi kulli 'amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafallahu min qabli annahum qawmun la yafqahun. Nah itu akhir surah Taubah. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu, itu akhir surah Taubah. Di zaman sahabat itu tidak mengira ada ayat laqad ja'akum. Karena laqad ja'akum itu ditaruh belakangan. Karena yang menghafal ternyata adanya ayat laqad ja'akum itu hanya ada di satu sahabat. Dan itu sahabat itu masih dibersihkan namanya. Nanti kita bahas sampai ke Utsman. Ada juga yang mengatakan ayat itu ada di tangan Hafsah. Maka laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kenapa itu jadi perdebatan di kalangan para ulama? Mengatakan ayat itu kan tentang rahmat, sehingga dibaca bismillah. Karena penempatan laqad ja'akum itu belakangan di surah Taubah. Awalnya tadi nggak ada ayat itu. Tapi kemudian sahabat menemukan itu ayat yang terlupakan. Padahal Masya Allah, itulah kemudian Allah katakan Al-Quran itu mukjizat. Jadi laqad ja'akum itu hampir terlupakan. Tapi kemudian laqad ja'akum itu ditemukan dan ditaruh di akhir surah Taubah. Nanti ada bab khusus kita bahas surah Taubah ya. Sejarahnya panjang itu. Sejarahnya panjang. Itu terkait tentang bagaimana sahabat mengumpulkan mushaf, sahabat mengumpulkan suhuf-suhuf Al-Quran. Jadi laqad ja'akum itu sempat terlupa. Tapi jangan sampai mengatakan, oh berarti laqad ja'akum ini dipertanyakan dong. Karena begini Pak, mengumpulkan Quran pada zaman sahabat itu harus buat dua orang saksi Pak. Bapak punya hafalan bahwa Bapak pernah setoran kepada Nabi, Bapak harus bawa dua orang saksi supaya Quran itu tidak salah. Laqad ja'akum itu mencari saksinya yang sulit waktu itu. Kan harus bawa saksi. Makanya setoran kepada Nabi itu harus ada yang menyaksikan, supaya ketika ngumpul di zaman sahabat itu masing-masing bawa saksi. Ini bicara tentang fakta hukum. Maka ini menarik. Kenapa di akhir surah Taubah itu jadi perdebatan. Tapi kemudian kalau bicara tentang ada surat Taubah kecuali surat Taubah yang tidak boleh dibacakan bismillah, itu artinya kalau dimaknai dari kalimat itu surah Taubah dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Tapi kalau bicara tentang bahwa laqad ja'akum itu boleh baca bismillah, itu karena ada yang berpendapat laqad ja'akum itu datangnya belakangan. Dan itu masih perbedaan pendapat di kalangan para ulama, para sahabat waktu itu. Laqad ja'akum itu tempatnya di mana? Tapi kemudian sahabat mayoritas memilih laqad ja'akum itu di akhir surah Taubah. Nah akhirnya diikuti oleh kita semua, oleh ulama kaum muslimin, akhir surat Taubah yaitu laqad ja'akum. Karena laqad ja'akum itu ada pendapat mengatakan ayat terakhir yang turun. Jadi kan ada surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ada pendapat yang lain mengatakan laqad ja'akum itu adalah ayat terakhir. Nanti kita akan sampai bab itu di dalam Al-Quran. Jadi seperti itu. Nanti Bapak ikuti saja, kita akan sampai di sana. Ya, silakan. Akhirul kalam itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf tidak bisa memuaskan Bapak sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah